Waqbid biha ala kuiha, dan peganglah dengan tangan kananmu ala kuiha, di atas pergelangan tangan. Nih, di sini. Ini sejajar sama ini. Tuh. Begini. Jadi ada tiga. Ada tiga dikatakan bahwa cara kita meletakkan tangan. Yang pertama, perhatikan. Assalamualaikum. Meletakkan tangan di saat kita bersedekap saat sholat. Yang pertama, telapak tangan kanan ditaruh di sini. Nih, ya, tuh, begini megangnya. Yang pertama. Yang kedua, pergelangan ini sejajar. Tuh, begini. Yang ketiga, maju dikit, ila sa'id, kemari. Nih, begini. Pertama begini, kedua begini, ketiga agak maju dikit. Jangan begini. Namanya mandor loh. Dan ini posisi atau keadaan yang tidak disukai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini kayak orang sombong begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya, amin. Masih dalam terkait bab adab-adab sholat. Pentingnya kita menjaga adab-adab atau tata krama di dalam kita melaksanakan ibadah sholat kita. Yang kemarin sudah kita bahas dan kita jelaskan terkait adab-adab di awal sebelum kita melaksanakan sholat. Lalu dilanjutkan di dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Fa idza hadara qalbuka, apabila telah hadir hatimu, fala tatrukil iqamata, maka jangan kamu tinggalkan akan iqamah. Wa in kunta wahdaka, sekalipun meskipun kamu sendirian. Jadi saudara, setelah kita menghadirkan hati kita, artinya kita bukan lagi dalam keadaan yang lengah, bukan lagi dalam keadaan yang lalai. Kita memang sudah fokuskan untuk melaksanakan ibadah sholat. Ketika sudah menghadirkan kita punya hati, fala tatrukil iqamata, maka janganlah kamu meninggalkan akan iqamah. Ya, kenapa? Karena iqamah itu termasuk kesunahan. Wa in kunta wahdaka, meskipun kamu sholat sendirian gitu. Mau sholat sendirian, kita iqamah dulu, itu sunnah. Jangan kamu tinggalkan tuh, ya. Jadi ada sunnah-sunnah yang udah jarang dipakai sama orang, termasuk ini. Ketika kita sholat sendirian, sunnah untuk iqamah terlebih dahulu. Ya, enggak hanya kemudian berjamaah, tapi untuk sendirian juga kita sunnah untuk iqamah sebelum kita sholat. Wa inin tadarta hudura jama'atin, dan jika kamu menunggu akan kehadiran jamaah gairaka, selain dirimu, fa'adzin, maka azanlah oleh kamu. Azan dulu tuh. Kalau memang kita lagi di masjid atau di musola atau di satu tempat yang memang umumnya orang pada sholat berjamaah di situ, kita datang belum ada siapa-siapa, kita mau sholat, maka bagusnya kita, utamanya kita azan dulu, ya, azan tuh, tsumma aqim, kemudian kita iqamah setelah azan. Jadi aturannya orang yang iqamah atau orang yang qomat, bahasa kita tuh adalah orang yang memang dia muazin, dia yang azan. Jangan yang azan siapa, yang qomat orang lain. Gak boleh tuh. Azan si fulan. Misalkan yang azan nih Edi,
maka yang qomat juga edi. Jangan yang azan edi, yang qomat yuda. Gak boleh. Ya. Adab tuh. Kenapa? Karena haknya dia. Dia yang azan, haknya dialah dia yang qomat. Jangan yuda datang-datang langsung qomat. Nah, yuda ini mengambil hak orang lain namanya. Dan yang menyuruh qomat adalah yang bakalan jadi imam. Jangan orang lain. Ayo udah qomat. Biar kata itu orang melihat orang yang bakalan jadi imam udah mau datang. Paham nih? Misalkan tuh ustadz baru banget keluar dari rumahnya mau berangkat ke masjid. Nah, ini kita ngelihat, kita nyuruh dah tuh orang yang tadi azan, udah qomat. Nah, imamnya siapa? Tuh ustadznya udah keluar dari rumah. Ntar dia qomat, ustadznya jadi tegrek-grek tuh, buru-buru. Nah, ini nggak boleh tuh. Ntar dulu, makanya yang memerintah atau yang menyuruh orang untuk iqomah itu adalah yang bakalan jadi imam. Itu aturannya tuh. Cakep gak tuh? Aturan itu. Misalkan dia berdua nih, yang azan dia, yang qomat dia, maka yang harus jadi imam orang lain ini, orang kedua ini. Kalau umpamanya nih orang yang kedua kagak mau jadi imam, maka ini dia mesti qomat lagi. Jangan kemudian yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia. Kagak boleh juga tuh. Iya, borongan. Ya. Yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia juga, meskipun cuma berdua. Yang azan ini, yang qomat ini, yang imam yang ini. Ya, yang imam orang lain tuh, yang orang kedua. Kalau memang dia nggak mau, saya kagak mau, nggak bisa saya jadi imam. Nah, dia qomat lagi, bikin qomat baru namanya, qomat dia. Maka yang ini yang tadi di azan qomat sebelumnya, dia yang maju jadi imam, itu nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau kita nunggu jamaah, ya, maka baiknya utamanya kita azan dulu, kemudian kita qomat. Fa idza aqamta, apabila kamu telah iqamah, fanwi, maka niatkanlah oleh kamu, wakul fi qalbika, yang namanya niat mahalluha fil qalbi, yang namanya niat itu tempatnya ada di dalam hati. Kalau yang diucapkan atau dilafalkan dengan kita punya lisan itu namanya talafut. Dan talafut ini hukumnya sunnah, kagak wajib. Niat itu termasuk rukun daripada rukun-rukun sholat. Maka yang wajibnya itu niat di dalam hati. Fanwi wakul fi qalbika, maka berniatlah kamu dan ucapkan olehmu di dalam hatimu. Ini yang wajib. Kalau yang dilafalkan, yang diucapkan dengan lisan itu sunnah hukumnya. Untuk apa tujuannya? Agar meyakini daripada kita punya hati dengan pengucapan secara lisan, biar tambah mantep, tambah manteng kita punya niat. Jadi tujuannya buat ngebantu doang tuh pelafalan itu. Sunnah. Jangan hanya kemudian kita pelafalan doang, tapi di dalam hati kagak berniat, kagak jadi sholatnya. Namanya cuman praktek sholat. Begitu tuh. Ya, apa yang mesti diucapkan di dalam niat kita yang adanya di dalam hati itu? Nah, kata Imam Ghazali dalam kitab ini, wakul fi qalbika, dan ucapkanlah di dalam hatimu, uaddi fardadz zuhri lillahi ta'ala. Contohnya sholat johor, dia ucapkan di dalam hatinya, uaddi fardadz zuhri lillahi ta'ala. Nah, Imam Ghazali menggunakan kalimat atau kata uaddi ini untuk sebagai pembedaan apa? Antara sholat qodho dengan sholat adaan. Makanya Imam Ghazali negesinya pakai uaddi, merujuk kepada kalimat adaan. Sholat itu dilakukan pada waktunya. Kalau qodho kan sholat yang udah terlewat, dia sholat qodho. Meskipun adaan dan qodhoan ini untuk dilafalkan di dalam niat hukumnya sunnah. Yang wajib di dalam kita punya niat saat sholat yang mesti diucapkan itu 3. Karena syarat daripada niat itu 3 di dalam sholat. Yang pertama al-qasdu, yang kedua at-ta'inu, yang ketiga al-fardiyah, jika sholatnya sholat fardu atau sholat wajib. Jadi 3 yang mesti diucapin tuh, yang mesti dikatakan di dalam hati kita 3. Yang pertama al-qasdu. Apa itu al-qasdu? Menyengaja.
dengan kita mengucapkan usolli itu sudah pas maknanya al-qasdu. Dengan kita bertujuan aku sholat, usolli itu. Kemudian yang kedua, at-ta'yinu, menentukan sholat apa kita. Sholat johor, fardhu zuhri, yang disebut johornya tuh. Yang disebut johornya. Kalau sholat maghrib, yang disebut maghrib. Kalau kita sholat isya, yang disebut isya. Begitu, itu namanya ta'yin, menentukan. Ya. Kemudian yang ketiga al-fardiyah, kefarduannya. Maka 3 yang disebut usolli fardhu zuhri, usolli fardhu isya'i, usolli fardhu maghribi. 3 itu aja cukup kita ucap dalam hati. Kalau umpama kita kagak bisa tuh ngucap begitu pakai bahasa Indonesia, boleh dalam hati. Saya niat sholat fardu johor, itu cukup. Itu udah sah sholatnya tuh. Kalau kalimat lillahi ta'ala, mustaqbilal kiblah, adadu rakaat, jumlah rakaat, itu semuanya sunnah. Itu semuanya sunnah, nggak mesti. Jangan lengkap-lengkap di dalam hati. Sholli fardhu dhuhri, arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati, adaan lillahi ta'ala. Akhirnya ngawang kemana-mana nih. Kagak beres-beres dia takbiratul ihram. Ya, yang 3 aja kadang udah keder. Apalagi semuanya diucap disebut. Nah, dia udah keder duluan dah tuh. Maka cukup 3 dalam niat, al-qasdu, at-ta'yinu, al-fardiyah. Itu kalau sholat wajib. Kalau sholat sunnah cuma 2, al-qasdu sama at-ta'yin aja. Enggak disebut fardunya karena kan sholat sunnah. Jadi contohnya apa? Misalkan kita sholat hajat, usolli sunnatul hajat, udah cukup 2 itu aja tuh yang ada di dalam hati kita. Atau sholat idul fitri, Allahu Akbar, ini di dalam hati usolli sunnatan li idul fitri, begitu cukup. Yang disebut al-qasdu am at-ta'yinnya, menentukan. Kalau sholat rawatib, ba'diyahnya apa qobliyahnya, disebut begitu, cukup itu ya. Nggak usah disebut semuanya, nggak usah diucap semuanya di dalam hati. Kita keder duluan kita, belum lagi mikirin utang, mikirin yang lain-lain. Wah, udah kagak masuk. Akhirnya kan banyak orang sholat, Allah, kagak jadi dia, Allah, nggak masuk nih di dalam hati. Ya, 3 itu aja udah cukup. Jadi usolli atau uaddi di sini ya, fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Nah, lillahi ta'ala ini adalah sunnah. Wal yakun zalika, dan hendaklah niat itu hadiran fi qalbika, hadir di dalam hatimu. Artinya diresepin, dihayatin, direnungin di dalam hati itu. Kalau emang benar-benar fokusin khusyuk kita pengen sholat itu tuh. Dari mulai itu, karena itu sebagai pembuka tuh niat kita tuh. Kalau dari awal aja kita udah kagak ngeresep, udah kagak menghayati di dalam sholat kita, ke belakangnya ke sononya bakal hancur, kita kagak beres kita punya sholat. Ya, dari mulai niat udah kita hayatin. Inda takbirika, ketika takbiratul ihramu. Ya, ketika takbir tuh yang pertama takbiratul ihram. Jadi takbir ada 2 saudara. Ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Takbiratul ihram itu yang di awal sholat. Ya, takbir sebagai pembuka, maka dinamakan ihram karena setelah itu diharamkan segala apapun yang tadinya halal. Orang sholat udah takbiratul ihram, kagak boleh makan, kagak boleh minum, nggak boleh jalan-jalan lari-larian, ya minta kumpat kagak boleh tuh karena udah takbiratul ihram. Yang kedua takbiratul intiqal, takbir perpindahan dari ruku ke itidal, dari berdiri ke ruku, terus ke itidal, terus ke sujud. Begitu, itu namanya takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Itu disebut takbiratul intiqal. Paham? Dan takbir juga bunyinya takbir itu ada yang panjang, ada yang pendek, sesuai dengan pergerakannya. Jangan yang panjang dibacanya di saat melakukan rukun atau sesuatu pergerakan yang singkat kita baca, kemudian kita baca takbir yang pendek di rukun atau pergerakan yang lama, yang panjang waktunya. Contohnya gimana? Saat kita dari i'tidal mau ke sujud, itu kan takbirnya panjang tuh, pergerakannya lama.
Allahu Akbar. Kalau dari sujud ke duduk kan pendek tuh. Allahu Akbar. Tuh begitu. Itu masing-masing ada aturannya. Jangan kita balik. Apalagi kita jadi imam. Ini sering banget. Dari sujud mau ke duduk tasyahud akhir. Allahu Akbar. Harusnya kan ringkas pendek. Cukup Allahu Akbar. Ngabisin. Imamnya bacanya panjang banget. Allahu Akbar. Nah, makmum banyak yang keder di situ. Betul kagak? Ini mau kemana nih imam nih? Gua digocek nih gua nih. Ya kan? Ada yang ngalamin begitu. Apalagi kita lempengan jauh banget dari posisi imam. Kok dia baca panjang banget ya? Apa berdiri lagi ya? Kegocek kita. Pas mau berdiri, pada duduk semuanya. Nah, ini kagak boleh tuh begitu tuh. Ya. Jadi, itu masalah takbir tadi. Kembali ke kitab. Kita hendak menghadirkan di dalam hati kita niat tersebut ketika takbiratul ihram. Wala taqrubu ankan niyatu qablal faragi minat takbir. Dan janganlah hilang, janganlah luput dari dirimu an niyatu, yaitu niat qablal faragi minat takbir, sebelum selesai dari takbir. Jadi sunnah bagi kita mengucapkan kalimat takbir itu berbarengan dengan pergerakan. Ya, berbarengan niat itu harus kemudian dilanggengkan selama kita mengucapkan takbir. Selama kita mengucapkan takbir, kalimat Allahu Akbar, takbir itu harus Allahu Akbar, nggak bisa Allahu Rahim, Allahu Rahman, kagak bisa. Kalimatnya, lafadznya harus Allah dan Akbar, kagak boleh yang lain. Allahu Kabir, nggak bisa. Atau Ar-Rahmanu Akbar, nggak bisa juga. Meskipun Ar-Rahman juga sama-sama nama Allah, tetap gak bisa, harus Allahu Akbar. Dan mengucapkan Allahu Akbar itu dari mulai lafzul jalalah, hamzahnya tuh, alifnya, a-nya itu sampai ro, itu kita langgengin, kita punya niat. Jangan kemudian kosong, jangan sampai luput niat kita. Karena bakalan masuk tuh pikiran-pikiran kita yang lain. Fokusin di situ, diresepin, dihayatin. Selama kita mengucap takbir, langgengin juga kita niat kita sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu saudara. Paham tuh? Sunnah melanggengkan niat di saat takbir. Kemudian warfa yadaika inda takbiri, dan angkatlah akan kedua tanganmu ketika takbir. Ba'da irsalihi ma'awalan, setelah meluruskan atau mensejajarkan keduanya terlebih dahulu, ila hadwi mankibaika, sampai sejajar dengan kedua bahumu. Artinya begini. Sebelum kita sholat, kita mesti dalam keadaan tangan kita irsal. Tangan kita sejajar dulu nih, begini, lurus gitu tuh. Enggak, begini aja nih tuh, kanan kiri tuh begitu tuh. Sejajar. Ini dulu. Baru nanti ngangkat tuh mulainya. Jangan separuh ngangkat. Artinya bukan dari bawah. Mulai dari tengah dia ngangkat di sini nih. Udah siap-siap begini. Nah enggak, dari irsal dulu nih, sunnahnya begini. Dilurusin dulu, baru mulai ngangkat. Dan mulai nih ngangkat sampai nanti sejajar dengan sampai sejajar dengan bahu. Wahuma mabsutatani, dan kedua tangan kita nih terbentang. Artinya terbentang, jangan rapat-rapat begini, terbentang. Ya, terbentang kita mengangkat kedua tangan. Wa asabiuhuma, dan jari jemari kedua tangan ini mansyurah, maksufah, terbuka. Jangan begini. Allahu Akbar. Ya. Ngebuka tangan kita tuh. Mansyurah. Kalau umpama kita pakai sarung tangan, boleh-boleh aja. Asalkan dalam kondisi atau keadaan tertentu. Contoh, sakit. Pakai perban kita. Atau dalam keadaan syadidul burud. Ya, syadidul burudah. Dalam keadaan yang sangat dingin, air kita pakai sarung tangan. Makruh hukumnya kalau kita pakai sarung tangan tanpa ada uzur. Harus terbuka tangan kita. Ya. Jadi di dalam mengangkat kedua tangan sejajar dengan kita punya bahu nih. Dengan sejajar kita punya bahu ini ada dua riwayat atau dua cara. Yang dikatakan sejajar tangan kita itu, ada yang memahami sejajarnya itu ujung jari ini sejajar dengan bahu. Allah, nih segini nih. Ya.
Yang kedua, apa yang dikatakan di dalam kitab ini nanti? Wala tatakallaf dhammaha wala tafrijaha. Dan tidak memaksa, janganlah kamu memaksa atau membuat kedua tangan atau kedua jari ini dari tangan kanan dan kiri dhammaha, merapat begini nih. Nah, begini jangan dibikin begini tangan saat takbiratul ihram. Wala tafrijaha, dan juga kagak begini. Tafridnya wasaton, sunnahnya meregangkan kedua tangan atau jari jemari dari kedua tangan ini sedang aja. Nah, segini nih. Tuh, ya segini. Jangan segini, jangan dirapetin. Paham dong? Merenggangkannya cukup sedikit, enggak usah begini banget. Ya. Warfa yadaika bihaitsu tuhadhi bi ibhamaika syahmatai udhunaika wa ru'usu asabiika ala udhunaika wa tuhadhi bi kafaika mankibaika. Dan angkatlah kedua tanganmu bihaitsu tuhadhi, sekiranya kamu mensejajarkan bi ibhamaika dengan kedua jari ibu jari jempolmu ini syahmatai udhunaika kepada dua kuping dari telingamu. Nih yang dikatakan syahmatai ini potongan lemak ini nih. Ini syahmatai. Jadi ibu jari ini, jempol ini sejajar sama syahmatai ini nih, segini. Paham nih? Nih segini. Ini cara yang kedua. Kalau tadi kan segini tuh. Nah, cara yang kedua ini sejajar. Ibu jari sejajar sama kuping nih. Syahmatai uzunaik. Wa ru'usu asabika, dan ujung jari jemari kamu a'la udhunaika, di ujung telinga. Tuh, di sini tuh. Maka sunnahnya dicondongkan sedikit. Kagak begini, tapi dicondongin sedikit. Dicondongin begini tuh. Tuh. Sunnah di saat mengangkat kedua tangan yaitu dicondongkan sedikit jari tangan kita tuh. Miring biar ini sejajar. Sejajar dengan ujung telinga, ujung jemari ini. Jempol sejajar sama syahmatai udhunaik. Dengan kuping ini nih, potongan lemak ini. Sunnah menghadapkan ke arah kiblat. Gak begini, tapi menghadap ke arah kiblat. Terbuka menghadap ke arah kiblat, ke depan. Jangan dibeginin. Allah. Bukan begini. Begini. Ya. Dan juga sunnah dicondongkan tadi. Lalu disunnahkan membarengi daripada kalimat takbir yang kita ucapkan Allahu Akbar itu bersamaan dengan selesainya kita pergerakan mengangkat tangan. Itu sunnah hukumnya. Dari mulai kita ngangkat Allahu Akbar sampai selesai. Ya. Itu sunnah hukumnya. Membarengi atau mengiringi bersamaan dengan ucapan takbir kita dengan kita mengangkat tangan. Wa tuhadhi bikafaika mankibaika, dan mensejajarkan akan telapak tanganmu ini, telapak tangan ini dengan kedua bahu tuh. Ya. Jadi ada dua cara. Satu begini, ya. Sejajar ini ujung sama bahu ini, yang kedua begini. Ya, ibu jari sejajar dengan kuping dan ujung jemari ujung telinga. Kita pakai yang mana? Kita pakai yang begini aja. Boleh nggak pakai yang begini? Boleh aja. Khusus bagi yang perempuan. Kalau begini takut lebih terbuka auratnya. Jadi dengan begini dia lebih tertutup. Maka kalau perempuan, Allah, segini aja. Jangan begini. Ya. Kalau kita bagus begini. Ya, karena dengan kita begini, posisi yang seperti ini kita dapati juga karena kita melewatinya. Ya. Jadi ada dua cara begitu. Di saat kita mengangkat kedua tangan. Fa idza istaqarrata, apabila telah menetap keduanya. Artinya telah menetap daripada kedua tangan kita ini fi maqarriha, di tempatnya. Fakabbir, kemudian kita mengucapkan Allahu Akbar. Tsumma arsilhuma, kemudian turunkanlah olehmu akan keduanya. Nih, habis takbir Allahu Akbar, turunin dulu tuh. Ya, arsilhuma birifkin, dengan pelan-pelan. Turunin pelan-pelan.
wala tadfa yadaika indar raf'i wal irsali ila qaddama daf'an wala ila khalfa raf'an. Wala tadfa yadaika, dan janganlah mendorong kedua tanganmu indar raf'i, di saat mengangkat. Nih, begini nih. Nah, tuh ngedorong tuh ke depan, ya. Ila qaddam, ke depan, daf'an. Jadi kalau takbir tuh kagak ke depan begitu. Cukup sekiranya agak ada jarak antara tangan sama bahu gitu tuh. Kagak usah ke depan-depan. Allah, kita ke depan gitu. Allahu Akbar. Ya. Wala ila khalfa raf'an, dan juga kagak ke belakang. Allah. Enggak begitu. Ya. Ke belakang begitu, yang ngeganggu orang. Cukup sekiranya agak jauh dan tidak rapat. Kagak ke depan, kagak ke belakang. Wala tanfithuma, dan janganlah mengibas-ibaskan atau menggoyangkan keduanya. Yaminan wala shimalan, ke kanan ataupun ke kiri. Allahu Akbar. Gak boleh tuh. Ya, menggoyangkan tangan ke kanan atau ke kiri. Allahu Akbar. Gak bisa begitu. Ya, cukup ke depan begini aja nih. Ya, sekiranya ada jarak dengan kita punya bahu, tangan sama bahu, cukup. Kagak ke depanin, kagak ke belakangin, kagak goyangin kanan, kagak goyangin kiri. Faida arsaltahuma, apabila kamu telah menurunkan atau mengirsal daripada kedua tanganmu, Allahu Akbar, irsal dulu tuh, baru fastanif raf'ahuma ila sodrika, maka memulai lagi raf'ahuma, mengangkat keduanya, diletakkan ila sodrika, kepada dadamu. Nih, pada dada. Dada mana dada? Ini dada. Ini kita taruh di sini nih. Jadi Imam Ghazali di dalam kitab, apa yang disampaikan di dalam kitab Asnal Mathalib, ya, Asnal Mathalib, yang dikarang oleh Syekh Ismail bin Abu Bakar Al-Mukri, yang merupakan penjelasan daripada Raudhut Thalib yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, dikatakan bahwa waradduhuma minar raf'i ila tahta sadri aula minal irsali lahuma bil kulliyati thummasti'nafu raf'ihima ila tahta sadri. Mengembalikan kedua tangan dari mengangkat kepada dada atau di bawah dada, aula, lebih utama daripada mengirsalkan atau menurunkan keduanya terlebih dahulu, kemudian diangkat lagi, ditaruh di bawah dada. Jadi begini ya saudara, kalau Imam Ghazali itu ketika takbir Allahu Akbar, turun dulu tuh dia, kagak langsung sedekap. Turun dulu sebentaran. Ya, arsil birifkin, irsaluhuma bil hudu, dengan tenang pelan. Nah, Imam Ghazali naruh sedikit sebentaran tuh. Irsalan khafifan, dengan irsal, dengan menurunkan yang ringan, rokik. Ini diirsal sebentar. Tujuannya untuk apa? Ila antas tarhi, supaya rileks. Allahu Akbar, baru sedekap. Tuh, itu kalau Imam Ghazali. Berbeda dengan Al-Imam An-Nawawi. Begitupun Al-Imam Al-Baghawi mengatakan ini makruh, kecuali bagi orang-orang yang aman daripada gangguan. Ya. Kata Imam Al-Baghawi, bikara hatil irsal, makruh hukumnya kita irsal dulu. Ya, habis ngangkat tangan langsung taruh di atas dada, jangan pakai diirsal, kecuali bagi orang yang aman dari gangguan. Yang mana gangguan? Contohnya dia gelisah. Ya, kalau kagak begitu dia gelisah langsung, dia bingung, dia taruh dulu biar tenang, biar rileks, baru disedekepin. Itu Imam Ghazali. Ya, tapi radduhuma, mengembalikan langsung ke tempat sedekap begini, ditaruh di atas dada, itu lebih utama daripada diirsalin dulu. Mafhum? Paham dom? Ya. Jadi mengirsalkan itu hanya apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali. Kalau kita mau begitu, berarti kita ngikutin apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Jadi boleh nggak? Boleh-boleh aja kalau kita mau coba pakai seperti itu.
Karena kita punya sandaran siapa? Imam Ghazali. Kalaupun kita mau langsung aja habis Allahu Akbar langsung ke dada langsung ditaruh gitu tuh. Itu pun juga boleh karena memang ada sandarannya. Ada riwayatnya. Ya. Tadi tujuan Imam Ghazali itu untuk agar rileks, kedua tangannya dulu rileks dulu, tenang dulu. Fasta'nif raf'ahuma, dan memulai lagi olehmu raf'ahuma akan mengangkat tangan ila sodrika, ditaruh di atas dadamu. Wa akrimil yumna biwad'iha ala shimali, dan muliakan akan kedua tangan, akan tangan kananmu biwad'iha, dengan meletakkannya ala shimal, di atas tangan kiri. Meletakkannya itu di atas tangan kiri, tangan kanan di atas tangan kiri, begini. Nih di dada ditaruh di atas tangan kiri. Wansur asobiha, dan renggangkan asobial yumna, akan jari jemari tangan kanan. Nih jari jemari tangan kanan ini direnggangin, jangan rapat, direnggangin. Ala tuli dhiraikal yusra, lurus dengan lengan kiri. Begini. Tuh, lurus dengan tangan kiri, lengan kiri. Wakbit biha ala kuiha, dan peganglah dengan tangan kananmu ala kuiha, di atas pergelangan tangan. Nih, di sini, ini sejajar sama ini, tuh, begini. Jadi ada tiga dikatakan bahwa cara kita meletakkan tangan. Yang pertama, perhatikan, Assalamualaikum. Meletakkan tangan di saat kita bersedekap saat sholat. Yang pertama, telapak tangan kanan ditaruh di sini, nih, ya, tuh, begini megangnya. Yang pertama, yang kedua, pergelangan ini sejajar, tuh, begini. Yang ketiga, maju dikit, ila sa'id, kemari, nih, begini. Pertama begini, kedua begini, ketiga agak maju dikit, jangan begini, namanya mandor loh. Dan ini posisi atau keadaan yang tidak disukai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini kayak orang sombong begini, ya, begini nih, nggak boleh. Cukup 3, 1, 2, 3. Tuh, naruhnya di mana? Kalau kita mengikuti sifat salat Nabi Muhammad SAW, itu kita taruhnya Allahu Akbar di atas dada. Sifat salat Nabi di atas dada sini. Kalau mazhab Syafi'i itu 2 tempatnya. 1 di bawah dada, di atas pusar. Bawah dada sini, di atas pusar. Di sini kita naruh nih. Ya, di antara baina sodri wasutrah di sini. Baina sodri wasurah di sini. Ya, itu yang pertama mazhab Syafi'i. Paham kagak lu? Jadi yang meletakkan tangan di saat bersedekap saat sholat itu, yang pertama, jika kita mengikuti sifat sholat Nabi SAW, kita letakkannya di atas dada di sini. Kemudian mazhab Syafi'i itu ada 2. Yang pertama di bawah dada, di atas pusar di sini. Yang keduanya mazhab Syafi'i itu di atas jantung di sini. Ini boleh nggak kita pakai? Boleh. Apalagi kalau dalam keadaan rame. Begini bisa kita nih, desek-desek sama orang. Udah begini aja ngambil simpelnya. Boleh. Ya, di atas jantung. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi dan Hambali itu di bawah pusar. Ini pusar di bawahnya. Tuh begitu. Ya, di bawahnya. Allahu Akbar. Taruh di sini dia. Bukan di atas pusar tapi di bawah pusar posisinya. Itu mazhab Hanafi dan Hambali. Nah, begitu. Kalau mazhab Maliki ada 2 tempatnya. Mazhab Maliki ada 2 tempatnya. Yang pertama di atas pusar, pas. Ya, di atas pusar di sini. Dan yang keduanya dalam mazhab Maliki yaitu diirsalkan, diturunin aja. Kagak pakai sedekap. Allahu Akbar. Tuh, ditaruh aja begini tangannya tuh, di kanan kiri. Ya, ini mazhab Maliki begini. Jadi ada 6 posisi bersedekap atau meletakkan tangan kita saat sedekap ketika sholat. Yang pertama yaitu mengikuti sifat sholat Nabi, kita taruh di atas dada. Yang kedua mazhab Syafi'i itu kita taruh di antara dada dan pusar.
dan yang ketiga di atas jantung, yang keempat kita taruh di bawah pusar, mazhab Hanafi dan Hambali, mazhab Maliki yang kelima itu di atas pusar, yang keenam kita irsalkan, kita taruh begitu tuh. Jelas tuh? Jelas apa kagak? Assalamualaikum. Jadi mau pakai yang mana silakan, asalkan jangan pakai yang ke-6-6-nya dipakai langsung. Ya dia bingung mau naruh di mana. Ya. Jadi tangan yang pertama tadi diginiin, begini, maju dikit, itu 3. Ketika mengangkatnya 1, 2, dan lebih banyak pakai yang ini. Ya, ini untuk perempuan lebih bagus, lebih diutamakan. Segini aja. Allah Akbar. Meletakkannya boleh tadi di atas dada, di bawah dada di atas pusar, atau di atas jantung, atau di bawah pusar, atau di atas pusar, pas di atas pusar, atau diirsalkan. Ya, begitu cara kita atau adab kita di dalam melaksanakan sholat. Ya, itu dari halat raf ini aja, keadaan kita mengangkat kedua tangan kita. Ya, jadi mengangkat kedua tangan dengan posisi yang seperti ini, artinya dengan posisi yang mana yang tadi telah disebutkan, dia harus merenggangkan jari jemarinya, tidak merapatkan seperti ini dan menghadap ke arah kiblat. Itu di dalam keadaan-keadaan seperti takbiratul ihram. Ya, mengangkat tangan seperti tadi yang telah disebutkan. Wal i'tidal, war ruku. Ketika ruku, Allahu Akbar, mau ruku, posisi tangannya keadaannya seperti tadi, terbuka, tidak terlalu renggang, renggangnya sedikit aja dan menghadap ke arah kiblat, mencondong sejajar dengan kuping kita. Wal i'tidal, dan ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, ngangkatnya juga begitu posisinya, keadaannya. Dan kemudian yang terakhir wal qiyamin tasyahudil awal, dan bangun daripada tasyahud awal, mengangkat kedua tangan. Jadi sunnah 4 tempat itu, ketika takbiratul ihram mengangkat kedua tangan itu sunnah. Ya. Kemudian ruku, i'tidal, dan bangun dari tasyahud awal. Ya. Jadi demikian, ya, sesuai dengan apa yang dikatakan atau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa' ibhamaihi fi sholati ila syahmati udhunaihi. Ya. Dikatakan oleh dari Wa'il bin Hajar bahwasanya dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat kedua tangannya atau ibu jarinya sejajar di dalam sholat, sejajar dengan kupingnya, sejajar dengan telinganya. Ya, segitu aja dulu. Nanti kita akan lanjutkan. Wa qul ba'da takbiri wallahu a'lam bishawab, bisiril Fatihah.